بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Di dalam Al-Quran itu ada namanya Qisasul Quran. Jadi nanti ada bagian kisah, ada hukum, ada cerita-cerita masa lalu. Ketika kita berbicara tentang Qisasul Quran, itu ada satu tafsir namanya tafsir Ibnu Katsir. Jadi maka kalau ingin lihat cerita-cerita tentang para anbiya, itu banyak dikupas dalam tafsir Ibnu Katsir. Bahkan ketika menceritakan tentang Isra Mi'raj saja itu hampir sampai berapa? 10 halaman. Hampir 10 halaman di dalam tafsir Ibnu Katsir dengan berbagai riwayat-riwayatnya. Begitu juga ada komentar Rasulullah yang diangkat oleh Imam Ibnu Katsir. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu Nabi Musa alaihissalam kalau seandainya mau bersabar, apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir alaihissalam, la nadhara al-ajab. Beliau akan melihat keajaiban-keajaiban setelah itu. Cerita dalam Al-Quran bukan hanya sekedar cerita saja. Habis tak dengar, tak cerita apa-apa. Ya, bukan itu. Habis tak dengar cerita Nabi Adam, tak cerita apa-apa. Cerita Nabi Khidir dengan Nabi Musa adalah sebuah gambaran hidup. Artinya ketika Allah memberikan sesuatu kepada kita, tasabar. Ada sesuatu hal di balik kesabaran itu yang tidak bisa dicerna oleh otak manusia. Tatkala kita diberikan kesusahan, kita sabar dulu dengan kesusahan itu sambil menjalani terus hidup. Di situ rupanya ada makna tersembunyi di belakang itu. Jadi menurut kepala kita, ini tidak sesuai dengan apa yang sudah saya lakukan, ya Allah. Saya sudah melakukan ini, kenapa hasilnya begini? Jadi hati-hati, terima saja sambil kita ikhtiar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika diberikan sakit, kita jangan berpikiran dulu sakit itu membawa hal yang negatif. Ada sesuatu hal yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyan dengan sakitnya nanti kamu akan seperti ini nanti. Kamu akan berubah nanti. Yang perkataan hantar merubah kecuali Allah berikan sesuatu kepada kita. Jadi makanya ada 3 hal. Ini kita mengangkat di dalam tafsir Ibnu Katsir. Ini cerita yang ada dalam tafsir Ibnu Katsir. Walaupun di dalam tafsir lain ada cerita ini, Pak. Cuma nanti beliau ada sesuatu riwayat yang tidak kita pahami ada di dalam tafsir Ibnu Katsir. Walaupun nanti kita kombinasikan dengan tafsir-tafsir yang lain. Nabi Musa alaihissalam ketika mengatakan kepada Bani Israel, ini permulaan cerita itu itulah dari sini. Maka kita itu banyak yang kita ambil dari cerita ini. Yang pun beda pombong draw, ya nampak. Tak pegah draw paling hebat, paling ayu kepu, beda pegah kepu nampak. Maka Nabi Musa alaihissalam itu sebuah gambaran yang Allah berikan kepada seluruh umat manusia. Jadi artinya bukan kita ini kan nabi, tidak ya. Artinya level nabi saja seperti itu. Apalagi level-level model kita. Artinya level nabi saja bisa lupa, kadang-kadang lupa ya. Jadi Nabi Musa alaihissalam ketika ijtama'a ma'a Bani Israel, jadi beliau berkumpul dengan Bani Israel. Wa qala, Nabi Musa mengatakan, man a'lamu Bani Israel. Ini ada dalam tafsir Ibnu Katsir. Siapa Bani Israel paling malim nyantau?
Bani Israel enggak berani jawab. Mereka diam saja. Faqala, Nabi Musa menjawab sendiri, ana a'lamu Bani Israel. Saya adalah Bani Israel paling malim mengkelun. Yang paling tahu hukum itulah saya. Paling tahu agama itulah saya. Memang diakui oleh Bani Israel. Kehebatan Nabi Musa alaihissalam ketika menguasai Taurat itu luar biasa. Tetapi hana Allah Subhanahu wa taala tidak mau Nabi Musa mengatakan saya paling malim. Ketika itu fa'ataballahu alaihi wa qala, Allah memberikan pelajaran kepada Nabi Musa alaihissalam. Apa firman Allah kepada Nabi Musa? Apa kata Allah kepada Nabi Musa? Inna li 'abdan a'lamu minka. Saya punya seorang hamba lebih malim dari Idron. Ya, sehingga Nabi Musa membuat Nabi Musa goyang, Mbak. Malu laki ma'ah ya Allah. Ada orang lebih hebat darimu. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Fa kaifa ana ilaihi? Bagaimana saya bisa ketemu sama dia? Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini juga kan enggak masuk akal. Diperintahkan ambil ikan, fa khud al-hutu fadha fil mittal fa idza dha'a fa huwa thamma. Jadi Allah mengatakan ambil ikan yang sudah kamu masak, kamu taruh di dalam miktal. Miktal itu penaji on, Pak. Pasal lam on. Ikat lam on. Nanti kalau ikan itu hilang, wa huwa thamma, dia ada di sekitar itu. Yang orang paling malim tadi. Kan tidak masuk akal, Pak. Kenapa Allah berikan perumpamaan ikan yang masuk di dalam sebuah tempat itu, yang ada di dalam daun, kalau hilang ikan itu disitulah dia. Kan hanya temuakai. Maka kita begitu juga. Ketika kita menyikapi perintah Allah, kalau kamu mau tenang, bersedekahlah. Kalau kamu mau tenang, salatlah. Nyampe tenyang-tenyang. Ya Allah, makin lu temayang, makin memang. Nyampe tenyang-tenyang, Pak. Makin lu mentedekah, makin tutah lu ni Allah. Nyampe tenyang-tenyang, Pak. Jalani saja. Ya, Pak. Kenapa? Ada sesuatu hal di dalam salat itu. Ada sesuatu hal yang tidak bisa dicerna oleh otak manusia. Ini namanya gaib mutlak namanya, Pak. Ada sesuatu hal gaib mutlak yang belum terjadi ke depan, tidak diketahui oleh para malaikat, tidak diketahui oleh para iblis, syaitan, jin dan manusia, termasuk malaikat juga. Apa yang akan terjadi sebentar lagi. Jadi makanya Allah memberikan ini supaya apa? Ya, kita jalani saja. Nanti kita baru tahu hikmahnya, rupanya oh bikno lego. Ya. Seperti anak dipukul oleh orang tuanya, Pak, karena hanji ebut, itepot li urunci. Nyampe tanya pakai netepot lebih tanya. Menyotanya pakai netepot lagi tepot lama. Jalani saja, baik tepot ke ni. Tak baca salah, tuam tepot lama. Jalani saja, baik betul-betul. Kita akan tahu nanti puluhan tahun ke depan waktu urunci ke hanale. Waktu ayah nak ada lagi baru tak ada, Pak. Menyokong gara-gara lu iya tepat lu nyo temayang tan hanali nun temayang. Nya menyoyah hanai tepat lu jamun hanji lembut lu terus jino baru tahu dia hasilnya, Pak. Jadi jangan sampai kita tahu hasilnya waktu kita di alam barzah. Kalau seandainya saya salat, kalau seandainya saya beribadah, kalau seandainya saya bersedekah, alangkah bahagia hidup saya ke pulau. Memang untuk apa lagi? Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Artinya jalani saja. Ya. Ini ada kewajiban zakat nanti. Bedanya bukan zakat peng-peng lo. Yang kerja saya, duit saya, semua punya saya. Kok saya bayar zakat ya Allah? Yang bedanya. Yang jelas Allah mengatakan dalam Al-Quran, aqimis salah wa atu zakah. Aqimus salah wa atu zakah. Salat bayar zakat. Jangan tanya-tanya. Ada sesuatu hal gaib mutlak yang tidak kita ketahui dari perintah itu. Setiap perintah itu tidak mungkin sia-sia, Pak. Ada sesuatu hal di belakang itu. Makanya Nabi Khidir mengatakan, kamu tidak sanggup bersabar, ya, Pak. Kalau ikut saya kamu nggak sanggup sabar. Ala ma lam tuhid bihi khubra. Kenapa? Karena yang kamu lalui itu sesuatu hal yang tidak masuk akalmu. Ya, nih, Pak. Tidak masuk akalmu. Getanya tak semayang, tapi tak tahajud, tapi Pak. Bahkan takut. Hei, mau akai kan, Pak? Ya Allah, lon pakai sakit, pakai bangkrut, padahal lon perintah tuan lon jalankan, ya Allah. Rupanya ada sesuatu hal di balik sakit itu, Pak, yang tidak diketahui oleh manusia. Maka sesuatu hal yang tidak diketahui oleh manusia itu namanya gaib mutlak namanya. Nanti satu lagi ada gaib nisbi, Pak. Gaib nisbi adalah gaib ketidaktahuan kita karena perbedaan tempat dan waktu.
Jadi artinya waktunya sama, hari sama, tapi tempatnya berbeda. Kejadian di tempat yang lain kita tidak tahu. Kecuali apa? Nanti kita buka berita, oh kejadiannya lagi. Ya. Itu gaib nisbi namanya. Atau seseorang di belakang dinding ini, Pak. Kita tidak tahu apa yang terjadi, Pak. Ketika kita lihat, oh naurung legoinan. Itu gaib nisbi namanya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita perhatikan sesuatu hal yang tidak masuk akal Nabi Musa alaihissalam dan tidak masuk akal kita, Pak. Tetapi setelah dijelaskan sedemikian rupa, baru kita melakai, Pak. Yang pertama, fantalaqa hatta idza rakiba fis safinati kharaqaha qala litughriqa ahlaha. Jadi ketika mereka berdua, ini berdua siapa ini? Ada dua tafsiran. Tafsir yang pertama, Yusha bin Nun adalah seorang pembantunya Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Musa. Nabi Khidir hanya kira, Pak, karena dua-dua menjadi murid nih, Pak, mengikuti Nabi Khidir. Pendapat ini lemah dan dibantah oleh pendapat lain. Yusha bin Nun itu pembantunya Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa ketemu dengan Nabi Khidir, dia langsung mengundurkan diri, Pak. Lo hana jadi apa? Kasib. Gore kamu rempok ngure yang kasib, Pak. Nabi Musa sudah ketemu dengan Nabi Khidir. Sekarang saya mengundurkan diri. Maka fantalaka sampai diulang 3 kali itu, ada 3 kejadian. Itu Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihissalam. Itu kejadiannya di mana? Kejadiannya ada dua versi. Ini termasuk nanti di dalam kita kombinasikan dengan tafsir yang lain. Kalau di dalam tafsir Jalalain, di dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau mengatakan faltaqal ma'u, ada air ketemu di 2 tempat. Jadi mana air ketemu 2 tempat itu? Marajal bahraini yaltaqiyani. Marajal bahrain, 2 lautan, itulah laut merah sama laut tengah. Disitulah Nabi Khidir alaihissalam. Ada yang mengatakan tidak. Itu adalah laut Irak. Laut Irak terus lurus sehingga ketemu dengan laut tengah. Laut tengah itu laut yang luar biasa luas, yaitu pembelah antara Afrika sama Eropa. Jadi kalau yang ada di samping-samping Afrika itu Mesir, itu samping laut tengah itu, Pak. Yang di samping laut tengah Mesir, Tunisia, Libya, ya, Pak. Maroko. Yang di samping di atas itu Italia, Prancis, nanti ada Andalusia. Nanti salah satu tempat itu disinggahi oleh Nabi Musa alaihissalam bersama Nabi Khidir alaihissalam. Salah satu tempat di Eropa, bukan di Afrika. Maka Nabi Khidir dan Nabi Musa tidak singgah di benua Afrika, tapi singgah di benua Eropa. Kenapa singgah di benua Eropa? Nanti akan kita lihat di sebuah perkampungan ya, namanya Ablah. Ada yang mengatakan Ailah. Kejadian pertama, itu kapal itu melaju dari Irak, dari Irak. Jadi ini dilakukan oleh Nabi Khidir terus menerus rupanya. Jadi berangkat dari Irak sampai ke Laut Tengah, balik lagi berangkat dari Irak terus begitu. Sehingga Nabi Khidir sudah dikenal betul oleh pemilik kapal. Pemilik kapal sudah mengenal betul. Sehingga apapun yang dilakukan oleh Nabi Khidir terserah, ya, Mbah, hana bupum. Bahkan gratisnya. Kalau di dalam tafsir As-Sa'di, majanan disebutkan. Mereka naik kapal gratis. Kenapa? Karena pemilik kapal sudah mengenal Nabi Khidir alaihissalam. Ketika kapal itu melaju, hatta idza rakiba fis safinati kharaqaha, kapal itu dilobangi, Pak. Dilobangi kapal itu. Bengih Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Dengan mengucapkan dengan lam ta'lil, itu lam ta'lil, Pak. Litughriqa ahlaha, kamu sengaja naik kapal ini khusus untuk melobangi kapal ini. Bibit ranema. Bengih Nabi Musa alaihissalam. Rupanya setelah itu apa? Kan sudah saya kasih tahu, ilmu saya tidak sama seperti ilmu kamu, ya, Mbak. Kamu tidak akan sabar, ya, Mbak. Nggak akan sabar kamu makanya kamu diam saja dulu, nanti saya ceritakan nanti saya ceritakan ada apa dengan kapal yang saya lobangi ini. Nabi Musa kaget sabar, Mbak, bila kema ahlo, saya minta maaf, nanti saya ceritakan. Ya, binanci katanya, ketika sakit, bet katanya, pakau sakit ya Allah, jalani dulu. Ketika akhirnya kita baru tahu nanti. Gara-gara sakit, saya sudah baikan kembali dengan istri, Mak. Ya, nampak. Pakau baikan, awe karu sampai. Lawe katanya sakit, kaget tahu tanya gejak, tanya gesulung katanya. Awe hendak merempongan.
Tapi gara-gara sakit, anak kayak kayu, pak kayak tahu kalau katanya. Dulu kita ribut sama tetangga, tapi gara-gara sakit, kayak tetangga rumah. Duduk terakhir baru kita fikir, pak. Oh nyoh hikmah lah kau. Artinya jalani dulu, pak. Jalani dulu. Kemudian setelah itu, kapal itu bagaimana cara melobanginya? Kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir, fa'akhadha Khidir lauhatun minal khashab. Dia menarik satu lembar papan di kapal itu. Bayangkan saja satu lembar papan ditarik, Pak. Pahania Nabi Musa. Sehingga apa yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam? Faqama, beliau berdiri. Fakashafa, dia mengangkat bajunya, Pak, karena takut tenggelam. Karena takut tenggelam. Dalam satu riwayat lagi, beliau hanya melobangi saja kapal itu sehingga masuk air sedikit. Dua. Yang ketiga, beliau menendang rupanya. Yang pegang Nabi Musa heran juga. Kok kamu orang yang berilmu, kok nggak punya etika? Pak? Kapal kok ya trom-trom, dia tendang-tendang terus kapal itu, sehingga kapal itu bocor, Pak. Bocor sampingnya, jalan masih bisa. Sehingga Nabi Musa alaihissalam mengatakan, syai'an nukra. Ini sesuatu hal yang dibencinya. Kamu diam dulu, nanti saya cerita. Gen, Pak. Lu lagi maah, Pak, lagi maah. Ini nanti kita cerita di akhir, Pak. Ada apa sebenarnya? Kemudian setelah itu, hatta idza ataya ahla qaryatan istat'ama ahlaha fa abau ayyudayyifuhuma. Mereka masuk ke sebuah perkampungan. Ya, itulah ada yang mengatakan itu Romawi, Pak. Ada yang mengatakan perkampungan itu di Italia. Ada yang mengatakan Ailah. Ada yang mengatakan perkampungan itu Andalusia. Di dalam riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ketika Abi Hurairah mengatakan, makanya nanti sebahagian tafsir itu ada hadis. Nah, hadis contoh tafsir At-Tabari, Pak. Maka di dalam tafsir At-Tabari termasuk riwayat Abi Hurairah yang beliau ambil. Kampung yang disinggahi oleh Nabi Musa dan Nabi Khidir adalah Andalus. Andalus itu kalau kita tarik garis, itu di ujungnya Laut Tengah, ya, Pak. Di ujung Laut Tengah. Andalusia di bawahnya apa? Di bawahnya itu Maroko. Jadi makanya di tengah-tengah itu Laut Tengah. Maka pemisah antara Maroko dan ini adalah Selat Gibraltar. Maka kalau mau dari Maroko menuju Andalusia, nyari kapal mendang lagi dari Ino tak jauh Sabang, ya, Pak. Dari Ino tak jauh Sabang. Dengan kapal cepat 45 menit. Katruk ke Dewa Andalusia, ya. Andalus begitu juga. Maka inilah daerah-daerah yang berada di samping Laut Tengah. Maka kalau menurujuk kepada tafsir kepada riwayat Abi Hurairah, memang itu khusus dari Abi Hurairah yang meriwayatkan, Pak. Beliau mengatakan kampung yang didatangi oleh Nabi Musa dan Khidir, yang kampung itu kampung Krit kampungnya, Pak. Rupanya kampung Krit. Rupanya kan urang mentang Krit, kampung Krit rupanya, Pak. Sabo kampung Kritnya, Pak. Fa abau ayyudhaifuhuma. Dalam riwayat Abi Hurairah, di situ dikatakan fat'amatha imra'atun min barbar. Rupanya yang dermawan itu ada wanita-wanitanya saja, Pak. Wanita-wanita di kampung itu dermawan semua dari kelompok barbar. Tetapi laki-lakinya Krit mandung Krit. Jadi waktu mereka datang ke situ dalam keadaan lapar, apa enggak lapar perjalanan di laut jauh sudah lama sekali. Mereka minta ayyudhaifuhuma. Tolong jamu kami sebentar, tolong jamu kami sebentar. Di dalam sebuah hadis ada riwayat mengatakan begini, sejelek-jelek kampung itu, sejelek-jelek negeri itu, ketika datang tamu tidak pernah dilayani, Pak. Itu paling jelek dan dilaknat kampung itu. Jadi makanya dalam hadis Abi Hurairah tadi, wanita-wanita ini diberikan keberkahan, sedangkan laki-lakinya dilaknat oleh Allah. Jadi karena apa? Anehnya apa? Laki-laki ini saja yang Krit, Pak. Laki-laki yang Krit. Krit itu ada dua. Yang pertama apa? Al-Bakhilu namanya. Al-Bakhilu itu, kalau di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Bakhilu itu ayam tani'an nafsahu. Dia itu tidak mau mengeluarkan hartanya, Pak, untuk diberikan kepada orang lain. Ya, jadi ayam tani'a nafsahu atau habasa nafsahu. Dia menginikan dirinya untuk tidak mengeluarkan sesuatu yang Krit nanti. Satu. Asyuhu, apa kata Imam Ghazali? Tidak mengeluarkan sesuatu kepada orang lain dan ingin menguasai lagi harta orang lain. Itu asyuhu namanya, Pak. Yang asyuhu. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Rupanya
Nabi Khidir alaihissalam bersama Nabi Musa itu mendapat makanan dari wanita barbar. Kalau kita merujuk kalimat itu, hadis itu, satu orang wanita. Tapi kalau kita melihat di dalam kajian ilmu balaghah, itu wanita itu satu orang mewakili yang lain. Maka ini namanya majaz mursal alaqah juz'iyah. Setelah mereka makan itu, fawajada jidara yuridu ayyang qadda fa'aqamah. Ini kejadian kedua yang tidak bisa diterima oleh Nabi Musa alaihissalam. Ada rumah yang mau roboh, yuridu ayyang qadda fa'aqamah. Rumah mau roboh, didirikan kembali oleh Nabi Khidir alaihissalam. Pertanyaannya, Nabi Khidir pat semen kan, nageme bate berangkat dari pun nageme bate, nageme ano untuk yang pegang rumahnya, nageme kan tak ada apa. Kenapa kita tidak berpikir dari mana pasirnya, dari mana tanahnya, bukan semen watanya, atau paling tidak Nabi Khidir nageme kaya becu, geme kaya pak kepu ya pedang rumah ye. Rupanya ada karamah yang Allah berikan kepada Nabi Khidir alaihissalam. Terima kasih.